Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngejak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undangnya yang disebut rahasia negara, itu misalnya orang disersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data. Tuh, kalau ngajak ngomong berdua namanya itu rembukan, bukan debat. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Nah, di sini saya sangat sepakat sekali dengan Profesor Pak Mahfud MD di sini ya. Karena apa? Karena pada waktu lalu ya Pak Prabowo Subianto di situ sering lah, ayo kita kapan bertemu? Saya akan bukakan semuanya. Saya transparan dan lain sebagainya. Nah, di sini Profesor Mahfud MD menanggapi hal tersebut. Nah, seharusnya debat kan harus di depan publik. Nah, kalau bertemu tatap muka di sini bahkan Pak Mahfud menyindir itu namanya bukan debat, rembukan. Saya sangat sepakat sekali. Seharusnya pada sesi debat bagaimana caranya menjelaskan tentang pertanyaan yang diajukan kepada capres-capres tersebut dengan waktu yang relatif singkat. Di situ 1 menit, 2 menit. Nah, menurut saya itu adalah seninya, yaitu dari debat capres dan cawapres di sini. Kalau tidak disiapkan dengan matang, pasti akan susah sekali menjelaskan pertanyaan dari capres-capres lainnya. Bahkan pada waktu lalu Ganjar Pranowo bahkan juga membawa data-data di situ, dan bahkan Pak Prabowo Subianto tidak menjawab dan bahkan ingin mengajak bertemu 4 mata dan akan dijelaskan semuanya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Bang Pino. Nah, aku sepakat sama yang diomongin Pak Mahfud. Debat itu ya harus adu depan di depan publik. Kalau ngomong berdua itu namanya rembugan. Seperti ini video dari Pak Mahfud MD. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngejak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undangnya yang disebut rahasia negara, itu misalnya orang disersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data. Yang satu udah bicara data, ini datanya, lalu dia nanti kita omong berdua, nggak boleh dong. Ini debat harus ke publik, jelaskan juga itu salahnya data di sini saya punya gitu. Kalau ngajak ngomong berdua namanya itu rembukan, bukan debat. Kalau ngajak ngomong berdua itu bukan debat, tetapi rembukan. Ya, saya sangat sepakat sekali. Nah, di sini juga yaitu bahkan Ganjar menanggapi. Ya, kalau diketahui dari berita pada waktu lalu kan di sini bahkan Presiden Joko Widodo menyebut pertahanan tersebut tidak semua bisa dibuka kayak toko kelontong. Terlebih menurut saya dari pertanyaan Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan pada waktu lalu di situ, menurut saya pertanggungjawaban anggaran yang besar itu dibuat apa, tetapi indeks di situ bukannya naik, tetapi ya stuck di situ, yaitu mendapatkan skor 65,49% kalau tidak salah ya, dan seharusnya di situ 7,9. Ya, di sini memang ada pertanyaan seperti itu seharusnya kan dijawab oleh Pak Prabowo Subianto sehingga bisa mengedukasi masyarakat. Oh, selama ini anggaran pertahanan ini dibuat A, B, C, D, dan E. Jadi masyarakat bisa mengerti, dan juga jawaban Pak Prabowo Subianto ya bisa mengedukasi masyarakat tentang pertahanan negara di sini. Nah, di sini bahkan Ganjar Pranowo di sini menanggapi Jokowi soal data pertahanan. Bahkan di sini ya Ganjar Pranowo mengetahui data tersebut dari website Kemenko Polhukam. Jadi di sini bukan data rahasia. Nah, di sini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut tak semua data pertahanan negara dapat dibuka. Namun Ganjar menilai data-data tersebut terbuka di situs Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam. Ada datanya di Kemenko Polhukam.
termasuk itu di website singkat Ganjar di Gedung Serbaguna, Jakarta pada 8 Januari 2024 malam. Tim pemenangan TPN Ganjar Mahfud menyoroti Prabowo yang enggan mengungkapkan sejumlah data terkait pertahanan dalam debat dengan Ganjar Pranowo dan Anies Rashid Baswedan. Padahal data-data yang ditanyakan tak bersifat rahasia dan terbuka untuk publik. Ya, bahkan di sini juga para pendukung-pendukungnya memuji Pak Prabowo Subianto. Wah, untung saja Pak Prabowo tidak terpancing, yaitu membocorkan rahasia negara. Padahal yang ditanyakan oleh Anies Baswedan di sini bersifat terbuka dan bukan rahasia. Bahkan dari ucapan Profesor Mahfud MD pada waktu lalu, yaitu data yang rahasia itu ya tentang intelijen negara, yaitu tentang taktik atau strategi. Di situ baru rahasia, tetapi kalau anggaran Kemenhan yang sebesar itu untuk apa saja, menurut saya itu bukan rahasia ya. Jadi di sini sangat unik dan juga lucu sekali. Di sini bahkan dari tim Prabowo Gibran bahkan membela, oh ya memang seharusnya sih, yaitu membela Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini saya penasaran juga komentar-komentarnya dari para netizen seperti apa ya. Ketika di sini Pak Mahfud MD, yaitu debat itu adalah di depan publik. Kalau ngomong berdua itu namanya rembukan. Nah, di sini Jarod Kopi, ya beda antara debat dan rembukan. Ini dari Dela. Iya, nggak semua bisa dibahas di forum debat itu secara langsung dengan waktu yang cukup beberapa menit doang. Mau jelasin semuanya nggak cukup. Lah waktunya Bapak. Nah, di sini memang debat di situ ya seperti ini. Seni dari debat yaitu menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat luas, yaitu dengan durasi yang terbatas. Di situ menurut saya yang paling keren yaitu dari debat di sini. Di sini dari Frederick. Tapi kan yang dipertanyakan ke Pak Prabowo kemarin kan bukan cuma anggaran, detail anggaran untuk apa saja yang akan dibeli. Ini kan sudah berkaitan dengan rencana dan strategis pertahanan dan kerjasama militer dengan negara lain yang jelas di Permenhan nomor 14 2011 sifatnya rahasia. Menurut saya tidak lah. Bahkan juga di situ ada kok di pemberitaan anggaran di sini buat beli apa, anggarannya berapa dan lain sebagainya ada. Di sini dari The Labs baru tahu maksudnya 03 ditaruh di tengah agar 02 tidak nonjok 01. Di sini dari Edward, ada yang harus dirahasiakan ke publik. Masalah anggaran harus juga dirahasiakan. Siapa tahu publik berkhianat, makanya ada anggaran yang dirahasiakan untuk pertahanan negara. Wah, di sini menurut saya sangat berbahaya sekali ya kalau anggaran dirahasiakan di sini. Karena memang anggaran tersebut memang harus dibuka untuk apa saja. Ya, di situ menurut saya tidak ada rahasia kalau strategi pertahanan dan juga intelijen di situ bersifat rahasia. Menurut saya cukup masuk akal apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Di sini dari Rila. Meskipun bukan pendukung Prof Mahfud, tapi bener banget sih ini. Si Fakri mah nggak level lah dibandingkan mah kecerdasan Prof Mahfud. Di sini Faiz ngomong berdua itu curhat, namanya bukan debat. Ya, seperti itulah. Nah, di sini dari Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo bicara soal data pertahanan yang sempat disinggung dalam debat ketika Pilpres 2024. Jokowi mengatakan tak semua data pertahanan bisa dibuka ke publik. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista, itu ada yang bisa dibuka, tapi banyak yang harus kita rahasiakan, kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten pada 8 Januari. Nah, di sini memang ada yang dirahasiakan dan ada yang tidak dirahasiakan. Ya, seperti contohnya di sini yaitu berkaitan alutsista. Di sini ada yang dirahasiakan dan ada yang tidak. Tetapi ya masyarakat juga berhak tahu lah itu anggaran yang banyak tersebut untuk apa saja. Nah, Jokowi menekankan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Dia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong karena ini menyangkut strategi besar negara. Nggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ujarnya. Dalam debat Pilpres kemarin, dua capres yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling
debat dengan Prabowo Subianto. Nah, jadi disinilah kita kembalikan lagi ke masyarakat, karena masyarakat yang menentukan pilihan, yaitu besok memilih siapa, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Menurut saya pilihlah dari hati, jangan karena diiming-imingi sembako, uang 100.000 dan lain sebagainya. Menurut saya 100.000 itu ya hanya setahun itu 20.000 lah, karena pemilihan presiden di sini untuk 5 tahun mendatang. Jadi jangan sampai gara-gara iming-iming uang dan juga sembako kita memilih capres-capres tertentu. Tetapi pilihlah capres dan cawapres dari hati yang paling dalam. Gunakan akal pikiran kita, lihat jejak-jejaknya dan lain sebagainya. Jadi itulah yang harus kita nilai untuk memilih pemimpin ke depan. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut tak semua data pertahanan negara dapat dibuka ke publik. Namun, Ganjar Pranowo menilai data-data tersebut terbuka di situs Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website singkat Ganjar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta pada Senin 8 Januari 2024 malam. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud menyoroti Prabowo yang enggan mengungkapkan sejumlah data terkait pertahanan dalam debat dengan Ganjar Pranowo dan juga Anies Rashid Baswedan. Padahal data-data yang ditanyakan tidak bersifat rahasia dan terbuka untuk publik. Deputi Politik TPN Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto, menjelaskan bahwa data yang ditanyakan ada di laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan LAKIP. Sejumlah kementerian, salah satu yang dilihatnya dan bersifat terbuka ada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan juga Keamanan Kemenko Polhukam. Jadi, pada saat kami mencari data, kami nggak ngulik kok data-data rahasia. Tidak ada satupun dokumen rahasia yang kami pakai. Nggak ada. Jadi misalnya tentang MIF, pencapaian MIF September 2023, kami nemunya di LAKIP Kemenko Polhukam, ujar Andi di media center TPN Ganjar Mahfud. TPN dan Ganjar juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam undang-undang tersebut terdapat 7 jenis data yang dikecualikan terbuka karena dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. 7 jenis data tersebut adalah informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik sistem pertahanan, dokumen tentang strategi, operasi, dan intelijen, jumlah komposisi dan disposisi kekuatan, gambar dan data tentang situasi pangkalan militer, data perakiraan kemampuan militer, sistem persandian negara, dan sistem intelijen negara. Ketika Mas Ganjar misalnya menjabarkan bahwa alokasi anggaran belanja pertahanan kita dibandingkan dengan PDB itu cenderung menurun, ya sumber data kami adalah ISS di London yang setiap Februari biasanya mengeluarkan military balance dan military balance, ujar Andi. Ini salah satu data paling dipercaya di bidang pertahanan militer yang memuat kekuatan, kemampuan pertahanan alutsista negara-negara seluruh dunia dengan analisis-analisis tajamnya, sambungnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan data terkait dengan pertahanan dan keamanan negara tak bisa seluruhnya dibuka untuk umum. Ia juga mengatakan ada data alutsista yang memang bisa dibuka untuk publik, namun banyak juga data pertahanan negara yang memang seharusnya dirahasiakan. Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi debat Capres pada Ahad malam, saat Capres Prabowo Subianto diminta oleh Capres lainnya agar membuka data pertahanan.
yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan, kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Serang, Banten pada 8 Januari 2024 yang lalu. Bahkan Presiden Joko Widodo bicara soal data pertahanan yang sempat disinggung dalam debat ketika Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo mengatakan tidak semuanya data pertahanan bisa dibuka untuk publik. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista, itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan, ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten pada Senin 8 Januari yang lalu. Jokowi menekankan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Dia lantas menyebut tidak semua bisa terbuka untuk umum seperti layaknya toko kelontong. Karena itu menyangkut strategi besar negara, nggak bisa semuanya dibuka, kayak toko kelontong tidak bisa, katanya lagi. Dalam debat Pilpres kemarin, dua capres yakni Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo sempat meminta agar data pertahanan dibuka untuk umum. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo Subianto. Dalam debat semalam, Anies meminta data pertahanan dibuka. Hal itu terjadi saat Prabowo menyebut data yang disampaikan Anies soal pertahanan itu keliru. Sekali lagi, data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar juga tadi banyak kelirunya, kata Prabowo dalam debat Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada 7 Januari. Prabowo juga menegaskan dirinya transparan dalam memimpin Kementerian Pertahanan. Dia menyinggung soal partai politik pendukung Anies di Senayan yang setuju dengan program Kementerian Pertahanan. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP di Komisi 1, ujar Prabowo Subianto. Anies lalu membalas pernyataan Prabowo. Dia meminta Prabowo menunjukkan data salah yang disampaikannya. Ini soal bukan pribadi ya Pak, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya, ujar Anies Baswedan. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan berarti faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan, sambung dia. Debat sengit dalam debat capres juga terjadi antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini terkait data capaian dalam Kementerian Pertahanan. Ganjar awalnya mengatakan dirinya senang saat data yang ia paparkan dianggap keliru. Menurut data Ganjar, capaian minimum Essential Force MEF Indonesia kurang dari target yang seharusnya. Ganjar lantas meminta Prabowo memaparkan data yang dimiliki. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya. Data saya tidak benar. Silakan bantah data dari saya, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu berdiri di sebelahnya. Saya mau bertanya kepada Bapak termasuk capaian IMF. Kita hanya 65,49% dari target 75%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya, kata Ganjar dalam debat pada minggu yang lalu.